Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak. Kita bertemu kembali di proses coaching kali ini. Saya sebagai pengamat, tapi sebelum Ibu coaching ada beberapa pertanyaan yang sebelum kita melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan mungkin bisa ditanyakan lalu kita bahas bersama dulu. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan di proses kali ini? Oke baik, jadi dalam proses coaching kali ini kompetensi yang ingin saya kembangkan itu kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Baik, jadi dari tiga tadi, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, kira-kira di proses kali ini yang lebih spesifik Ibu kembangkan yang mana? Dan tiga. Jadi dari proses kali ini yang lebih spesifik ingin saya kembangkan itu kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif. Baik, jadi yang ingin Ibu kembangkan kali ini adalah kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif, karena memang harus kehadiran penuh harus kita konsentrasi pada saat ini, lalu mendengarkan dengan aktif dari coaching, sehingga kita juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali apa yang permasalahan di coaching. Lalu yang ketiga, indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju pada proses ini, kira-kira indikator yang Oke baik, jadi indikator yang ingin dicapai dalam proses kali ini itu adalah coaching bisa menemukan sendiri solusi atau langkah-langkah untuk menyelesaikan persoalan atau masalah yang dihadapinya. Berarti kompetensi mengharapkan coaching untuk bisa menemukan sendiri, lalu Ibu sebagai coach hanya bisa mengarahkan bagaimana menemukan. Baik Iya. Ibu, jadi untuk selanjutnya saya berikan kesempatan untuk Ibu bisa coaching kepada coaching, sehingga saya sebagai Selamat siang Pak Ridwan. Selamat siang Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, jadi katanya ada persoalan yang ingin Pak Ridwan diskusikan dengan saya nih. Ya, ada sedikit persoalan program guru penggerak yang saya lakukan di lembaga pendidikan saya, Ibu. Ya. Ya, Kira-kira seperti apa ini persoalan yang Pak Ridwan hadapi? ya ini bentuk dukungan rekan sejawat yang kurang. Ingin saja tanpa ada respon yang bagus dengan apa yang sudah saya lakukan terhadap peserta didik itu. Oke baik, jadi persoalan yang Pak Ridwan hadapi itu kurangnya dukungan nih Ya, dan kurangnya respon dukungan. yang baik dari rekan sejawat terhadap penerapan yang Pak Ridwan lakukan terhadap apa yang Pak Ridwan dapatkan di pendidikan guru penggerak Ya. begitu. Oke baik, kira-kira dari percakapan kita hari ini nih apa yang ingin Pak Ridwan dapatkan? Ya, jadi hari ini saya coba memberikan sedikit keluh kesah saya ini supaya mungkin ada solusi dari Ibu seperti apa tindakan yang saya harus lakukan. Karena selama ini seperti saya melakukan penerapan disiplin positif terhadap peserta didik, itu sepertinya tidak ada respon yang baik dari teman-teman untuk mendorong apa yang saya lakukan itu. Seperti dukungan apa yang ingin saya dapatkan supaya saya bisa melanjutkan saya yang saya harapkan itu. Begitu. Oke, jadi Pak Ridwan ingin dari percakapan kita kali ini Pak Ridwan bisa terbantu ya untuk menemukan solusi bagaimana ini sehingga bisa mendapat dukungan atau respon dari rekan-rekan guru terhadap penerapan Pak Ridwan di sekolah ini. Ya. Oke, menurut Pak Ridwan ini kira-kira apa yang menyebabkan sehingga rekan-rekan guru ini kurang memberikan dukungan atau memberikan respon yang baik terhadap penerapan atau perubahan yang sedang Pak Ridwan coba lakukan di sekolah ini? Ya, yang sesuai pemikiran saya itu mungkin yang pertama karena saya sendiri, itu yang pertama. Nah, di posisi saya sendiri ini memang saya sangat sulit karena tidak ada dukungan seperti tadi yang saya ceritakan di awal. Terus yang kedua itu saya tahun saya baru mengabdi di lembaga saya, sehingga program-program yang saya dapatkan terus saya mau ingin berkolaborasi dengan teman-teman itu sepertinya dingin saja, tak ada tindak lanjut dari mereka atau tanpa ada respon yang baik dari mereka untuk mensupport saya bahwa yang saya dapatkan itu harus kita terapkan di lembaga. Itu yang membuat saya jadi berpikir kurang percaya diri seperti itu, Bu. Oke, jadi menurut Pak Ridwan ini penyebab kenapa kurang mendapat dukungan dan respon dari rekan guru ini karena Pak Ridwan sendiri ini sebagai guru penggerak, kemudian guru baru di lembaga pendidikan itu, Ya. sehingga seperti susah sekali untuk mendapatkan dukungan. Ya. Oke, coba Pak Ridwan pikirkan kira-kira langkah apa yang bisa dilakukan supaya bisa mendapat dukungan atau respon yang baik dari rekan guru. Baik Ibu, tadi kita sudah mengamati jalannya
proses coaching tadi luar biasa sekali. Ibu sudah menerapkan alur dan kita juga sudah, tapi ada beberapa pertanyaan redaktif yang harus saya tanyakan ke Ibu. Oke, Yang pertama, siap, apa yang Ibu sudah lakukan di proses coaching tadi? Oke, baik. Menurut saya yang sudah saya lakukan dalam proses coaching tadi adalah kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif. Baik, jadi dari jawaban Ibu kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif sesuai dengan apa yang saya amati tadi juga, kehadiran penuh juga sudah dibuktikan dengan bagaimana mengajukan pertanyaan untuk menggali coach tadi. Lalu yang kedua, kompetensi apa yang Ibu kembangkan dari berdasarkan proses tadi yang ingin Ibu kembangkan itu kompetensi apa? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses diskusi atau coaching tadi itu adalah memberikan pertanyaan berbobot. Mungkin itu yang masih kurang dalam diskusi tadi. Baik, jadi untuk dikembangkan lagi mungkin memberikan pertanyaan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching sehingga menggali lebih banyak lagi hal-hal yang mungkin tindak lanjut atau apa yang ingin disampaikan. Iya. Jadi mungkin hanya itu saja. Lalu semuanya sudah berjalan baik. Semoga di proses-proses berikutnya lebih baik. Selamat siang. Oke, terima kasih. Selamat siang, Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang. Sebelum Pak melakukan coaching, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan yang mungkin harus kita lakukan sesuai dengan alur kita. Siap. Sehingga ada pertanyaan-pertanyaan yang harus saya tanyakan ke Pak sebelum kita mulai, yaitu yang pertama, atau kompetensi apa yang ingin dikembangkan Pak sendiri terhadap coaching nanti. Baik, jadi yang saya ingin kembangkan dalam proses kali ini adalah bagaimana kehadiran penuh, lalu mendengarkan dengan aktif, lalu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira itu yang saya ingin kembangkan. Oh iya. Baik, jadi dari ketiga kompetensi tersebut mungkin ada yang ingin dikembangkan yang lebih spesifik atau seperti apa? Mungkin bisa di. Baik, jadi dari proses ini yang ingin saya kembangkan lebih spesifik yaitu kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Luar biasa. Mudah-mudahan berjalan dengan baik ya Pak. Jadi yang ketiga ini berkaitan dengan indikator ketercapaian yang mungkin apa yang ingin Bapak ingin kembangkan dalam penerapan nanti pada coaching. Baik, jadi indikator yang ingin saya kembangkan di proses ini yaitu bagaimana mengarahkan coaching untuk bagaimana menemukan sendiri solusi yang dihadapi. Saya sebagai coach hanya mengarahkan atau memberikan kesimpulan bagaimana supaya menemukan apa dari permasalahan sendiri itu ditemukan sendiri. Oke, baik Pak, terima kasih. Sekarang saya persilakan Pak untuk bisa melakukan coaching terhadap coaching. Terima kasih. Selamat sore Ibu. Selamat sore, Pak. Selamat berjumpa kembali walaupun sudah sore lalu ini, tapi mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan kemarin, mungkin ada yang disampaikan, mungkin hari ini bisa disampaikan. Oke, Pak, jadi ada yang ingin saya sampaikan ke Pak. Saya punya permasalahan di kelas. Saya mengalami kesulitan karena ada beberapa siswa saya itu sering tidak disiplin saat mengikuti kegiatan pembelajaran. Itu permasalahan yang saya hadapi. Ya, baik, jadi yang ingin disampaikan pada hari ini misalnya masalah kedisiplinan siswa, Iya. murid di kelas begitu. Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari diskusi ini? Jadi saya mengharapkan dari diskusi kita hari ini saya bisa menemukan solusi atau jalan keluar bagaimana mengatasi anak-anak yang tidak disiplin. Tidak disiplin. Jadi menemukan solusi bagaimana mengatasi anak-anak yang tidak disiplin itu, misalnya terlambat dan lain baik. Kira-kira selama pemantauan Ibu dari hari ke hari, keadaan yang seperti apa yang Ibu temukan dari mereka yang tidak disiplin? Oke, jadi kondisi yang sering terjadi itu saat mau memulai kegiatan pembelajaran, ketika masuk kelas itu saya sering menemukan ada beberapa siswa yang saat baru masuk tidak ada di kelas. Kemudian juga saat kegiatan pembelajaran berlangsung, ada yang suka ganggu teman atau suka jalan ke sana kemari di dalam ruang kelas, tidak menyimak penjelasan guru dengan baik, atau juga tidak mengerjakan pekerjaan atau soal yang saya berikan, seperti itu. Berarti ada yang tidak mengerjakan soal, ada yang ganggu teman. Kira-kira dari permasalahan itu mungkin sudah ada tindakan atau apa yang Ibu ambil? Tindakan yang sudah saya buat itu baru satu ini, Pak. Itu membuat keyakinan kelas saja, Pak. Membuat keyakinan
kelas. Iya. Kira-kira dari keyakinan kelas itu rencana ibu ke depan itu kira-kira hanya buat keyakinan kelas atau ada rencana lain gitu? Saya sedang merencanakan mungkin selain keyakinan kelas ini, saya juga harus bisa menerapkan pembelajaran sosial emosional, juga penerapan segitiga restitusi, kemudian posisi kontrol saya mungkin harus bisa saya ubah nih Pak. Dari yang sebelumnya sering posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, menjadi posisi kontrol sebagai teman atau pemantau atau manajer, seperti itu Pak. Atau juga mungkin saya harus buat pemetaan atau mengidentifikasi jangan sampai anak-anak saya ini secara psikis ada yang berkebutuhan khusus seperti itu, atau ada yang mempunyai gangguan terhadap konsentrasi atau motivasi belajar, seperti itu. Baik, jadi luar biasa sekali untuk rencana ke depan tadi, memposisikan diri sebagai teman sehingga murid juga mungkin lebih dekat dengan kita, mereka mau cerita, atau tadi ibu katakan bahwa mungkin ada yang berkebutuhan khusus tetapi kita posisikan diri sebagai pembuat masalah tadi, maka mereka mungkin malu atau takut untuk mengutarakan mereka punya itu. Lalu kira-kira dari itu tanggung jawab itu tidak mungkin di ibu sendiri, mungkin ada mitra atau bagaimana, kira-kira rencana untuk tanggung jawab ini ibu mau berkolaborasi atau bagaimana? Jadi kalau itu saya rencananya mau diskusi dulu nih dengan teman-teman guru penggerak, mau minta pendapat dari mereka, kira-kira pengalaman mereka di kelas mengelola kelas itu seperti apa, apakah mereka ada temukan. Oke. Baik, selamat siang Pak Ridwan. Selamat siang Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Oke, baik, sebelum Pak Ridwan melakukan kegiatan coaching, kita akan berdiskusi sedikit ini. Jadi sebentar sebagai pengamat, saya akan mengamati apakah kegiatan coachingnya itu apakah sudah sesuai alur kita. Kemudian saya akan mengamati bagaimana coach memberikan pertanyaan, kemudian bagaimana coachingnya merespon pertanyaan atau menjawab pertanyaan dari coach. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, kompetensi apa yang akan dikembangkan pada kegiatan kali ini? Baik, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan dari kegiatan ini yaitu yang pertama, kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi ada 3 ya kompetensi. Kemudian kompetensi mana yang secara spesifik ingin dikembangkan atau diobservasi dalam kegiatan kali ini? Dalam kegiatan kali ini mungkin ada 2 yang ingin saya kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian kira-kira indikator yang diinginkan dalam proses coaching kali ini itu? Jadi indikator yang ingin saya ambil dari proses coaching ini, saya menginginkan untuk dia bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang dia hadapi. Oke, baik. Jadi indikatornya adalah supaya coach bisa menemukan dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Oke, sekian kegiatan observasi kita kali ini. Pak Ridwan bisa melanjutkan dengan melakukan kegiatan coaching. Silakan. Terima kasih. Baik, selamat sore. Selamat sore, Guru. Ada yang bisa saya bantu karena saya ada dengar terkait dengan mungkin ada permasalahan yang Pak Guru hadapi saat ini. Benar, ini ada beberapa permasalahan yang ingin saya diskusikan dengan Guru. Di sini terkait dengan pembelajaran yaitu terkhusus pada diskusi kelompok. Di sini bahwa ketika individu atau murid itu sendiri tidak di kelompok itu bagus, tetapi kalau kita bagi ke kelompok, mereka kerja di kelompok itu kelihatannya bahwa menurun, tidak aktif dan lain sebagainya itu. Oh ya, jadi dari saran yang saya sempat dengar, saya ada dengan keaktifan peserta didik dalam diskusi kelompoknya. Oh ya, jadi dari perbincangan kita ini mungkin tindakan apa yang akan Pak lakukan terkait dengan permasalahan Pak Guru? Baik, tindakan yang saya lakukan itu membagi mereka dalam kelompok lebih kecil, karena selama ini saya bagi mereka dalam satu kelompok 5 orang, tetapi dari itu maka kelihatan mereka tidak aktif, itu saya bagi mereka satu kelompok 3, sehingga mereka dalam kontrol kelompok itu lebih baik. Lalu merubah metode, misalnya saya pakai LKPD yang pakai kertas saja, kita rubah sedikit dengan menonton video dulu baru kerja LKPD, lalu kedepannya itu bisa berkolaborasi dengan teman-teman lain, sehingga apa yang misalnya teman-teman
tidak teman-teman guru tidak les atau apa, bisa saya ajak untuk kami ke kelas untuk supaya bisa mereka juga mengarahkan dari kelompok ke kelompok. Itu yang saya. Jadi Pak Guru coba memberikan solusi dengan memperkecil ya anggota kelompoknya supaya diskusinya lebih aktif. Lalu harapan apa yang Pak ingin dapatkan dari pertemuan kita atau diskusi kita ini? Yang saya harapkan dari pertemuan ini bahwa bagaimana supaya saya bisa menemukan atau menggali sedikit tentang solusi bagaimana untuk permasalahan saya tadi di diskusi kelompok tadi. Itu yang saya ingin. Ya. Baik, ya, jadi dari percakapan ini nanti kita upayakan bersama, tetapi solusi yang sudah Pak sampaikan di awal tadi itu sudah baik. Namun problem ini atau tindak lanjut selanjutnya yang ingin Pak lakukan seperti apa? Baik, seperti tadi bahwa tindak lanjut saya pasti membagi kelompok ke dalam kelompok yang lebih kecil, lalu kolaborasi dengan rekan sejawat, lalu saya akan bertemu dengan kepala sekolah bagaimana membicarakan ini supaya bisa mengatur jadwal yang lebih baik, sehingga apa yang guru mana yang ingin saya ajak kolaborasi maka dia punya jadwal tidak dibertabrakan dengan apa yang saya punya jadwal di pembelajaran begitu. Oke, baik, itu rencana Pak Guru sudah bagus. Jadi mungkin itu yang harus Pak Guru lakukan untuk melakukan pendekatan, terus bisa memanage setiap waktu dan komunikasi yang aktif dengan peserta didik. Oke, baik. Kira-kira tindakan apa saja yang bisa Pak Guru lakukan atau harapan dari persoalan ini kapan bisa dilakukan untuk menindaklanjuti permasalahan ini? Permasalahan Pak Guru ini. Baik, kalau untuk ketemu dengan Pak Sekolah mungkin besok lebih cepat, lalu setelah itu kolaborasi dengan teman sejawat bagaimana mengatur itu, lalu untuk di pembelajarannya pasti di minggu depan untuk pembelajaran di kelasnya untuk rosternya gitu. Oke, baik Pak Guru. Jadi mungkin tindakan-tindakan yang sudah Pak Guru lakukan tadi itu harapan saya mungkin lebih secepatnya untuk melakukan rencana dengan melakukan pendekatan-pendekatan tadi Pak Guru. Jadi dari percakapan kita ini kira-kira mungkin ada masukan atau tambahan apa yang bisa Pak Guru sampaikan dari percakapan kita ini? Saya rasa bahwa pas gitu. Oh ya, baik. Jadi untuk sementara seperti itu dulu ya Pak Guru ya. Jadi sudah bisa agak lega ya terkait dengan permasalahan-permasalahan. Oke. Baik, mungkin hanya itu saja, nanti saya tunggu kelanjutannya kalau memang ada hal yang mau disampaikan kita sama-sama sharing. Siap. Terima kasih banyak Pak Guru. Banyak atas waktunya. Sama-sama. Oke, baik Pak Irfan. Jadi dari pengamatan saya tadi dalam proses coaching yang dilakukan tadi itu sudah dilakukan sesuai dengan alur kita. Dalam pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ini. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan dalam kegiatan coaching tadi? Baik Ibu, jadi ada dua aktivitas atau kegiatan yang sudah kami lakukan tadi, yaitu mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan secara verbal. Oke. Kemudian apa kompetensi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Jadi dari proses coaching tadi mungkin yang perlu saya kembangkan itu berkaitan dengan kehadiran penuh Ibu. Mungkin seperti itu Ibu. Oke. Untuk kegiatan kita kali ini sampai di sini Pak. Terima kasih banyak dan selamat sore. Selamat sore Ibu dan terima kasih banyak juga buat Ibu. Oke.